Masa mau beli minyak pun kita harus Iya. ngantri pakai aplikasi. Kebayang nggak kalau antrian itu? Jangan salah memilih. Casingnya bagus tapi keropos. Iya. Sama hari ini, ya kerjalah. Tahapan masih jauh kok udah sibuk. Tebar pesona kan lucu. Mau ngejar apa coba? Ya presiden masih jauh. Cuma karena mungkin kecewa dengan presiden hari ini. Kemudian banyak mereka secara politik itu. Jalan paling cepat ke surga. Sekaligus neraka. Paling dekat penjara. Kalau nggak percaya silakan coba. Oke, Bang Ade Indra Caniago. Ya, Selamat datang, Bang. terima kasih. Terima kasih udah mau datang ke Sumber Talk hari ini. Sama-sama. Saya juga makasih udah diundang. Bang Ade Indra Caniago, pengamat politik dari Stisipol Chandra di Muka. Ya. Oke, Abang juga aktif di UT, Bang ya? Ya, di UT, dosen tutor ilmu pemerintahan. Oke, sih. Bang, Yap. kalau Abang ini kan pakar politik ya. Jadi Pengamat lah. Pengamat Tinggi betul nanti kalau pakai. pengamat politik. Jadi kita undang Abang ke sini ya kayak sekedar membahas apa ya? Birahi 2024 ini, Bang. Birahi 2024 terkait politik yang bisa dikatakan masif lah, Bang. Ya. Tapi tanpa arah. Itu anehnya, Bang. Ya kan? Kalau saya nyebutnya gitu, Bang. Karena ngelihat dari medsos itu udah aneh-aneh aja kan kayak gitu. Jadi setiap orang, setiap jabat atau bisa dikatakan gitu berlomba-lomba mempublikasikan diri sebagai saya ini bakal calon, saya ini bakal calon. Itu gimana sih Abang nanggapnya, Bang? Saya pikir normal sih ya. Normal, Kalau ya? orang punya keinginan. Karena memang kekuasaan tuh seksi. Saking seksinya banyak yang belum pernah menikmati kekuasaan, pengen dapat kekuasaan, dan yang pasti yang sudah berkuasa nggak akan pernah ikhlas kehilangan kekuasaan. Nggak mau dilepas, Bang. Iya, enak. Dari bangun tidur sampai ketidur lagi dikawal. Ya kan? Betul. Dan tidak hanya dikawal secara fisik, tapi juga secara finansial gitu loh. Secara finansial masih gimana? Gimana? Bayangkan ya. Dari bangun tidur jelasin. sampai ketidur lagi, diompelin bang. Nggak apa ya bahasa Palembang? Nggak apa-apa, Bang. Tok kita di Bang. Bayangkan, karena masyarakat nggak sadar ya, setiap tahun dia bayar pajak bumi bangunan. Oke. Setiap yang ngudut bayar cukai. Pajak motor, Pak. Oh iya, yang PPN belanja. Jadi belanja di mall itu jangan dipikir nggak kena pajak. Bayar pajak kalau. Bayar pajak. Punya kendaraan bermotor kan? Ada yang namanya PKB, pajak kendaraan bermotor. Makan di restoran, aja pajak restoran. Nonton di bioskop ada pajak hiburan. Nginep kita di hotel leisure ya, senang-senang dengan keluarga, ada pajaknya. Beli tanah kita kena BPHTB. Apalagi beli mobil kena pajak barang mewah gitu loh. Dan masyarakat kan nggak sadar nih, uang inilah yang dikelola yang harusnya balik ke mereka. Mereka nggak tahu itu. Ya, kalau hari ini dinikmati oleh segelintir orang gitu loh. Iya, karena kalau ngelihat sekarang kan Bang, terutama di mungkin kalau bahasa keluarga saya itu Bang, agak enek lah lihat perilaku yang kayak gitu Bang. Dalam artian gini Bang, seharusnya kan yang jadi concern pemerintah saat ini atau pejabat-pejabat ini kan kesejahteraan Bang. Cuma kenapa belakangan banyak malah agak lain ceritanya Bang, malah mempublikasikan diri bahwa pokoknya saya ini pemimpin yang good gitu loh. Iya, sebenarnya kan tidak ada yang salah juga ketika orang mempromosikan diri dia. Masalahnya itu ada di demokrasi kita. Kita ini kan tidak pernah coba mengukur ini. Seperti apa sih capaian kita gitu loh setelah reformasi sampai hari ini. Pokoknya jalan baik kan. Kita berguru dari Amerika. Ada pertanyaan aku sama kamu. Pernah ada Amerika dari RT sampai presiden dia pilih langsung? Enggak. Wah, kita bangga kan? Tapi kita enggak tahu gitu loh, apakah rakyat kita ini siap gitu loh memilih secara langsung. Kan ini pertanyaannya nih. Artinya betul nggak rakyat kita ini rasional dalam menentukan pemilihan? Orang yang akan dia pilih. Yakin nggak kita bahwa mereka semua cerdas gitu loh? Kan itu. Nah demokrasi itu sendiri ada giumnya kan jelas. Dari rakyat, oleh rakyat, harusnya yang menikmati rakyat. Tapi faktanya apa rakyat menikmati? Kan enggak. Hari ini kan kita terjebak pada yang namanya demokrasi prosedur.
Prosedur demokrasi jalan, nggak ada yang salah. Ya semua tahapan berjalan sampai hari ini kan kita tahu untuk 2024 Agustus ini kalau saya tidak salah sudah mulai tahapannya. Nggak ada yang salah, semua jalan. Nah pertanyaan kenapa substansi demokrasi jauh dari rakyat? Karena tadi rakyat tidak pernah dididik, tidak pernah diedukasi. Ya, dia tidak tahu tadi kan kita udah cerita nih. Iya, benar. Pembiayaan negara itu sumbernya dari pajak. Makanya kemarin sempat rame itu di medsos ya. Soal apa? Rakyat disuruh berhemat kalau saya tidak salah ya. Ya sudah, kita stop bayar pajak kata rakyat kan gitu. Ya, berhemat. Nah, kan gitu lucu ya. Kita harusnya kan dapat return tax ya, pembayar pajak ini. Udah susah kita, setiap penghasilan kita dipotong, ya jangan lagi kita ditambahi susah lah. Masa mau beli minyak pun kita harus ngantri pakai aplikasi. Kebayang nggak kalau antrian itu apa yang terjadi itu? Kalau orang sehat semua, kalau berkaca kayak Sri Lanka kemarin kan sampai mati gara-gara ngantri minyak kan lucu. Kalau saya mana yang gini Bang, kalau apa masyarakat tuh udah lumayan cerdas Bang. Cuma karena sistem, mungkin saya bisa nyebutnya gini, sistem demokrasi yang agak ribet Bang, kayak gitu Bang. Jadi knowledge-nya masyarakat tuh agak, apa ya, terhambat gitu loh Bang. Dalam artian gini, misalnya gini Bang, soal threshold yang 20% itu kan. Nah itu artinya demokrasi itu ditentukan oleh segelintir orang kayak gitu Bang. Bisa saya tafsirkan gitu Bang? Ya, faktanya seperti itu. Makanya kan beberapa istilah muncul hari ini. Di samping demokrasi katanya kan ada lagi istilah partaikrasi. Bahwa partai lah yang berkuasa yang mengendalikan republik ini. Semua tidak salah. Cuma kan persoalannya menurut saya akarnya bukan di sana gitu loh. Jadi kalau kita bicara demokrasi kan kita selalu diajarkan dengan direct demokrasi ala Yunani. Kan gitu. Tapi pernah nggak kita dikasih tahu kenapa sih demokrasi yang hari ini wah semua orang terhegemoni ya dengan demokrasi itu pasca kekalahan Yunani dari Sparta abad ke-5 sebelum Masehi baru muncul di abad ke-18 loh. Kenapa Bang? Ya karena inequal, demokrasinya nggak terpenuhi, apa syarat demokrasi itu nggak terpenuhi. Dua syarat ini makanya kita terjebak pada demokrasi prosedur. Nah, saya kan rencana nih, mudah-mudahan Ibu Sumsel mau nih untuk kerja sama-sama kita ya. Kita rencana, ya kebetulan ada teman saya, salah seorang kaprodi di USU, Kaprodi Ilmu Politik itu baru menulis buku tentang mengukur kualitas demokrasi. Nah, saya berharap ini titik balik buat kita semua ya. Di siapapun itu, seluruh stakeholder, negara dalam hari ini, partai, akademisi, ya kan. Stakeholder lah yang peduli dengan apa, termasuk tentunya media dalam hal ini, untuk menjadikan ini momen kita untuk refleksi gitu loh. Jadi 2024 ini kita masih punya waktu untuk mengedukasi masyarakat ya. Jadi jangan lagi masyarakat seperti yang lalu semua jadi golput gitu loh. Golput maksudnya gimana Bang? Ya, golput saya mungkin beda nih sama golput kebanyakan orang. Golput yang saya maksud ini masyarakat kita ini hampir 80% pragmatis kan. Ya, akhirnya apa? Ketika untung buat mereka, mereka akan ikut gitu. Kalau enggak ya mereka ikut. Makanya ada istilah yang saya buat itu golput versi saya, terminologinya itu golongan putnya itu penerima uang tunai. Oh gitu maksudnya. Iya, ya ini kan yang punya urusan gini ya oligarki. Makanya orang-orang yang punya intelektualitas, yang punya komitmen ya, yang punya ideologi, idealisme itu susah untuk masuk di ruang itu ketika misalnya hari ini rakyat semua golput gitu loh. Padahal tadi tanpa mereka sadari semua pembiayaan negara ini dari mereka. Dari pajak segala macam. Iya betul, gitu banyak loh pajak nih puluhan. Atau gini Bang, karena mungkin bangsa kita masih muda gitu, masih terlalu muda untuk memahami demokrasi. Nah, Bang. ini menarik nih. Saya sering sekali ketemu statement itu, nggak salah. Tapi pertanyaannya, kalau kita itu kan selalu refleksinya ke Amerika tuh kan. Kalau Amerika aja ratusan tahun, masa sih kita mau secepat kilat kan gitu. Belum 100 tahun gitu. Iya, pertanyaan saya sederhana. 100 tahun yang lalu sudah ada medsos belum? Belum ada. Nah, yang hari ini kita tahu luar biasa, apapun kejadian di belahan dunia manapun kita bisa sama saksikan pada saat yang sama. Sudah ada belum hari itu? Belum ada. Belum. Kemudian
Scientific Cafe, ada nggak dulu kafe-kafe gitu? Yang jadi tempat diskusi gitu loh. Masa Jojo Cafe, ada nggak kantor-kantor pemberitaan seperti ini dulu? Zaman dulu Bang. Teknologinya sudah ada belum? Iya. Artinya apa? Kita bisa potong ini gitu loh. Lebih cepat Lah maju. lebih. Soalnya gini loh, kalau kita mau bicara teori menurut saya sudah terlalu banyak teori ini. Kalau kita mau maju misalnya kan, Iya, iya. ya Jepang lebih dari cukup untuk kita jadikan referensi kok. Jepang bukannya Iya, pasca Nagasaki Hiroshima kita lihat. Oh iya, siap. Bagaimana dia membangun sumber daya manusianya. Secepat Tugas itu. negara cuma itu kok. Makanya di politik ini kan cuma 3 isu seksi. Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Iya. Kalau ini selesai oleh negara, semua urusan negara selesai. Kalau rakyatnya udah cerdas semua, negara nggak perlu Artinya pusing-pusing. menurut Abang kan dalam jangka waktu yang apa ya, cukup singkat dibanding Amerika Bang gitu. Indonesia harusnya bisa Bang. Harusnya bisa. Makanya saya ajak tadi, kita sama-sama ya, saya ngajak semua stakeholder untuk coba kita sama-sama menjadikan buku mengukur kualitas demokrasi ini jadi titik balik nih. Supaya kita tahu, jangan jalan aja, kita nggak tahu nih lah sampai mana gitu ini. Kira-kira demokrasi ini mampu nggak mengantarkan kita kepada cita-cita proklamator gitu loh. Cita-cita para pendiri bangsa ini. Kan itu yang harusnya kita evaluasi. Apakah kekayaan alam ini yang jelas ya di pasal 33 dikelola oleh negara itu udah betul-betul benar-benar dinikmati. Ya kan? Karena kan gini logika negara ini coba lihat begitu canggihnya otak-otak para pendiri bangsa. Kenapa misalnya pasal 33 harus beriringan dengan pasal 34? Kenapa? Tugas pasal 33 nyari duit, melanjutkannya pasal 34. Regulator ya. Oh iya. Iya, tapi apakah nggak seinstan itu Bang? Maksud saya gini Bang, kalau misalnya nih barang ini harusnya ditempuh dalam jangka waktu yang sekian tahun gitu Bang. Karena teknologi harus bisa dalam kurang dari situ Bang. Nah, sesuatu yang instan kayak gitu kan malah hancur namanya kayak gitu Bang. Nggak tertata dengan baik gitu Bang. Pengalaman dan segala macamnya belum ada gitu. Gimana tuh Bang? Ya, masa sih kita nggak cukup? Ini kan orang-orangnya hari ini sama nih, pernah ngerasain di zaman Soeharto. Pengalaman empiris ini udah lebih cukup di era reformasi seperti ini. Bahkan ada yang nyicipin Soekarno juga. Lah iya, ada masih gitu, meskipun tidak banyak hari ini ya kan. Nah, ini kan bisa jadi referensi buat semua ya kan. Makanya saya bilang tadi, ya kita ayolah sama-sama berkomitmen gitu loh. Kalau saya sering ngomong ini ungkapan emosi, Indonesia ini kaya loh, luar biasa kaya gitu loh. Cuma ayo kita bagi sama-sama gitu loh. Jangan Anda saja atau kelompok Anda saja yang menikmati terus rakyat Anda abaikan. 200 juta lebih rakyat ini punya saham semua. Sama, nggak peduli dia pejabat atau keparat, rakyat biasa atau aparatur sama. Mereka punya hak yang sama, punya saham yang sama. Tapi kalau dari 1 sampai 10 seoptimis apa Bang terkait ini Bang? Kalau saya sekarang sangat pesimis, karena apa? Orang-orang yang ada hari ini nggak punya komitmen, mayoritas elit kita nggak punya komitmen. Kan lucu misal, ini saya ambil contoh kasus lah ya. Misal batu bara gitu. Pernah nggak kita disuguhi laporan ya dari harga? Ada margin ya, margin harga yang luar biasa loh. Harga pasaran tadinya di bawah 80 US dollar per metric ton, terus tiba-tiba hampir 400 US dollar per metric ton. Pernah nggak kita dikasih tahu, segini loh kontribusi apa dari batu bara gitu. Itu satu. Kemudian minyak, beberapa waktu yang lalu kita tahu antri luar biasa, bahkan ada korban. Pertanyaannya, kok bisa ya? Sementara ya kita sama-sama tahu, kalau saya tidak salah 47% produksi CPU dunia itu ada di Indonesia. 30%-nya ada di Sumatera Selatan. Masa sih kita negara tidak punya alat koersi, alat paksa terhadap pada produsen? Ada apa? Kan menurut saya ada yang salah gitu loh. Iya juga sih. Nah kita nih butuh elit yang punya komitmen. Makanya ayo kita edukasi rakyat gitu. Jangan salah memilih. Casingnya bagus tapi keropos. Kan gitu. Jangan kita ajarilah rakyat dengan yang semu-semu, yang fata morgana. Udahlah kita bicara apa adanya aja lah, jangan ada apanya. Gitu loh. Saya mengajak untuk semua lah ya, siapapun itu, elit maupun calon elit ya. Partai, media, ayolah. Indonesia ini luar biasa kaya gitu loh. Apalagi kita nanggep ini Bang yang mohon maaf ini, saya rasa sih ada bagusnya, tapi agak aneh juga pejabat yang main medsos berlebihan saya bilang gitu Bang.
jadi kayak semacam publikasinya di medsos begitu. Hal Ya, yang tidak perlu ditanggapi malah ditanggapi kayak gitu kan. kalau saya sih ngelihatnya ya ini soal integritas ya. Iya. Soal integritas elit ya menurut saya. Ini kan agak aneh memang kalau misal kok elit nih kok kayaknya getol banget di situ ada apa, itu satu pertanyaan kan yang buat kita bingung. Kemudian terus dia nih pegawai enggak? Dia ini kan digaji dari duit rakyat loh. Nah, oke, ada nih yang jawab, "Oh, kita kan punya official," katanya kan gitu. Pertanyaan saya, siapa yang gaji officialnya? Kan gitu. Yakin bahwa itu duit apa? Kantong sendiri. Kantong pribadi. Kan itu pertanyaannya gitu. Iya, jadi kalau saya agak apa Bang ya, digabungkan dengan cita-cita kita mengedukasi masyarakat, malah melenceng loh Bang kayak gitu. Karena kita ngelihat public figure, ngelihat segala macam. Kita sebagai orang awam kan taunya apa yang tersurat aja Bang, yang terlihat aja kayak gitu kan. Betul. Yang dalam-dalam mah nggak tahu kayak gitu kan. Nah, malah ngelenceng. Jadi edukasi yang kata Abang tadi dengan gempuran medsos yang kayak gitu, apakah bisa dilaksanakan maksud saya gitu? Iya, sebenarnya kan gini, ini kan kayak pisau ya. Kayak saya sering kasih analogi bukan pisau sih, Soichiro Honda. Oke. Ya, ini kan penemuan Jelasin dari. Bang, jelasin Bang. Ya. Saya punya keyakinan di kepala Soichiro Honda pada saat dia berpikir menciptakan kendaraan Honda ini. Iya. Dia hanya berpikir dan bermimpi bagaimana membantu banyak orang untuk memotong rentang jarak. Iya. Ya kan? Jadi jarak tempuh yang harusnya 3-4 jam atau 1 hari bisa dipersingkat kan gitu. Itu saya yakini gitu, sangat saya yakini. Kenapa? Saya tidak yakin Soichiro Honda berpikir bahwa motor ini akan dipakai untuk jambret gitu kan gitu. Motor ini akan dipakai untuk nge-track dan sebagainya itu gitu loh. Optimis itu harus ada Bang. Oh iya. Nah, artinya apa? Kembali ke medsos tadi. Kan tinggal kita nih mempergunakannya untuk apa tadi? Kan sama kendaraan nih. Bisa kita pakai untuk ngojek, menghidupi keluarga. Salah enggak kan? Yang salah itu udah pakai jambret. Iya. Kan gitu. Dipakai ngetrek yang tidak pada tempatnya misalnya untuk balapan kan gitu, mengganggu kenyamanan orang kan, ini nggak benar. Iya. Artinya apa? Ya ini memang kerja tidak mudah tapi mudah. Tidak mudah kenapa? Karena kita butuh banyak orang, nggak cukup misalnya info Sumsel sendiri. Iya, betul. Ya, kita butuh juga komitmen negara seperti apa, partainya seperti apa, aparaturnya seperti apa, kampusnya seperti apa, komitmennya. Jadi negara juga jangan kampus diintervensi. Kampus itu tempat orang onani intelektual gitu loh. Silakan mereka berdialektika dan itu tidak boleh dikriminal. Sebebas mungkin. Bebas, kampus itu area clean gitu loh. Iya sih. Ya kalau kita lihat birahi politik 2024 terutama di daerah Bang. Nah ini kan apa ya? Saya bilang gini, bahasanya gijik-gijik gitu loh Bang. Para pelaku yang kayaknya mau nyalon tapi malu-malu gitu kan. Atau ada sesuatu yang ditunggu gitu kan. Nah, dari kacamata Abang sih ngelihat fenomena yang kayak gini gimana Bang? Karena sebelumnya kita tuh bisa tahu nih Bang, oh ini bakal nyalon pasti, oh, udah nyalon. Ini nggak kelihatan malah agak gijik-gijik. Kalau saya sih ngelihatnya gini nih, ini kalau bahasa marketingnya ketemu titik equilibriumnya. Oke, jelasin lagi Bang. Ya, jadi pertanyaannya kenapa mereka berlomba-lomba dan yakin gitu loh ya untuk bertarung? Karena mereka melihat peluang. Apa yang mereka lihat ya, masyarakat kita ini kan kalau dalam bahasa Moska kalau saya tidak salah ya sudah terkunci. Jadi sudah terprogram gitu. Ya maksudnya gini, sudah terjadi yang namanya interlock elektoral. Ya tadi karena di kepala rakyat kita pesta demokrasi baik itu kontestasi pilkada maupun pemilu pilpres itu kan di kepalanya NPWP. Apalagi tuh Bang, pasti ada sekitar lagi tuh NPWP tuh. Agak jelas. Nomor piro, wani piro. Ini yang saya bilang tadi, kan rakyat kita akhirnya golput. Kenapa dia golput? Nggak pernah kita edukasi tadi, kita kasih tahu kok,
kontribusi kalian sudah luar biasa banyak loh sama negara ini. Sebenarnya Ya. rugi kalau Jangan kalian pikir lampu jalan itu, hidup 12 jam itu free of charge. No, coba lihat struknya tuh, ada PPJ namanya, pajak penerangan jalan. Jadi nggak gratis itu. artinya masyarakat yang keluar duit buat Wah iya, nah kasih tahu mereka supaya mereka melek. Ya, kalau rakyatnya teredukasi, maka imbasnya itu ke elit. Elitnya juga sadar bahwa mereka ini pamong loh, pelayan gitu. Iya. Ya, pelayan masyarakat. Nah hari ini kan logikanya apa? Karena rakyatnya dia beli, dia pikir dia beli, akhirnya apa? Mereka minta dilayani. Iya, aneh juga kayak gitu. Ini kan mentalnya pengen dilayani. Iya. Sama hari ini, ya kerjalah. Tahapan masih jauh kok udah sibuk, tebar pesona kan lucu. Mau ngejar apa coba? Kalau Anda kerja bagus, yakinlah Anda, rakyat tuh nggak tidur kok. Iya. Kalau mengutip Fahri itu, kalau dulu zaman kerajaan daulat tuanku. Ya, Kalau sekarang kan daulat rakyat, Bang. iya. Benar kayak gitu, Bang. Ya, persoalannya kan tadi rakyat sudah tidak berdaulat karena kedaulatan rakyat itu sudah bisa diukur oleh mereka gitu loh. Gitu. Makanya banyak orang tadi, gampang siapkan duit Basma itu selesai. Iya, iya. Kan itu di kepala elit. Dan ini berkelindan gitu loh. Ya, sejalan dengan maunya rakyat yang berdaulat tadi gitu loh. Iya, harusnya. Nah, kenapa tadi ada dua hal gitu loh. Kalau kembali kita secara demokrasi, pertama tadi tidak ada edukasi politik. Mereka tidak tahu tuh biaya-biaya ini untuk membiayai elit tadi, biaya pemimpin ya, semua pejabat negara, termasuk ASN dari Sabang sampai Merauke, TNI Polri dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini semua masuk. Nah, mereka kan nggak tahu itu. Nah kedua, mungkin tahu Bang, tapi dilupakan atau terlupakan. juga coba ajak komunikasi, sadar nggak mereka? Pokoknya mereka tahunya ini kewajiban, penuhi. Tapi mereka tidak tahu di balik kewajiban yang sudah mereka tunaikan, sejatinya ada hak mereka di sana. Kenapa? Karena perut lapar. Anda tahu hari ini harga luar biasa ya. Minyak. Iya, inflasi ya, semua bahkan harga cabai sampai 200.000. Saya nggak tahu dan saya belum pernah dengar selama ini saya hidup udah setengah abad ini harga cabai sampai 200.000 baru ini. Nah, ketika rakyat dihadapkan dengan kebutuhan, dia harus beli ya kan. Kondisinya begini, pertanyaan saya sama Anda, masih sempat nggak mereka pikir negara? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, makanya ini tugas kelas menengah lah, orang-orang yang terdidik, teredukasi kita hari ini kan. Kampus mahasiswa yang harus take over ini gitu. Kalau enggak ya sudah, kita akan terjebak dalam kubangan ini dan kita nggak akan pernah bisa keluar. Apalagi mimpi ya haramin aja udah gitu, nggak ada gunanya kita mimpi. Kita mimpi cuma kita nggak ikhtiar gitu untuk apa kan gitu. Iya, jujur aja Bang, karena gini Bang, saya selama di media kan udah sering nih dengan apa pendidikan politik untuk masyarakat, untuk rakyat, sudah sering. Tapi itu nggak apa ya, nggak ngepans banget gitu loh Bang, nggak nonjok banget gitu. Ya. Alhasil udah berapa saat lah dikenang, dipahami, terus dilupakan lagi gitu loh Bang. Ya pertanyaannya kan gini, kalau saya ngukurnya sederhana aja gitu loh. Kalau mereka bilang lakukan, berapa banyak yang sudah konstituen mereka gapai. Oh iya. Itu ya lebih mudah lagi ngukurnya, lihat aja mahasiswa hari ini. Oke. Ya. Anda bayangkan loh, mahasiswa ini terdidik, ketemu dosen, orang-orang pintar, katakan seperti itu. Ya. Nah, dari mahasiswa total ini yang ada di Sumatera Selatan, yang peduli dengan Tridharma berapa banyak coba? Nah, kalau pertanyaan saya, kalau mahasiswanya segitu jumlahnya, kira-kira rakyat yang nggak terdidik seperti mahasiswa, mungkin nggak melebihi jumlah mahasiswa? Ya, bisa lah. Kan gitu, logikanya kan sederhana maksud saya mengukurnya kan gitu. Yeah. Nah kecuali rakyatnya sudah sadar semua, kalau rakyatnya sadar semua dia bisa menyadarkan orang seisi rumah dia kan gitu. Iya, kita tuh perlu solusi yang gimana Bang ya? Ya kalau nggak dimulai sekarang edukasi. Saya sepakat itu. Nggak dicicil lah istilahnya kan. Ya saya rasa mungkin 50-100 lagi butuh waktu itu masih panjang banget Bang itu Bang. Sepakat. Kalau mau ngobrolin berkaca dari Amerika berarti 300 tahun butuh kita. Ya, artinya kan kalau itu terjadi berarti kita ini memang tidak pernah ditakdirkan untuk besar. Kenapa? Ya karena kan Bung Karno udah ngingetin tapi kita abai. Apa kata Bung Karno? Nggak besar sebuah bangsa kalau dia jas merah. Yeah. Kan gitu. Nah, sejarah ini kan harusnya jadi apa ya?
jadi pemicu kita, kan jadi semangat kita, sekaligus jadi alat ukur kan gitu. Sama lah kita orang tua, kita susah misalkan waktu sekolah. Kan mimpi kita jangan sampai anak-anak kita ke depan juga susah, minimal ya sedikit di atas kita. Itu kan kalau kita berpikir. Dan di Al-Quran perintah berpikir itu jelas, afala ta'qilun kan gitu. Afala tadabbarun, afala tatafakkarun. Nah, untuk ngerti, tahu, paham itu kan berpikir. Artinya otaknya kita pakai, tanda kita bersyukur sama Tuhan. Kan dipakai sama, dikasih motor. Bersyukur, dipakai, dirawat kan gitu. Dikasih gizinya apa ya? Minyak kalau motor. Kalau ini dikasih bacaan kan gitu. Diajak diskusi supaya apa? Terbuka apanya, rongga-rongga yang tertutup itu kan. Bahwa melihat politik ini, orang yang selalu melihat politik ini kotor. Jorok, curang, intrik. Ya karena memang tontonan itu. Hasilnya apa? Koruptor. Kan gitu, rakyat nggak pernah nikmati. Tontonannya lagi-lagi koruptor, dan mulai dari apa yang ketangkapnya satu, meskipun kita pahami koruptor itu mungkin nggak berjamaah, sampai koruptor yang dada-dada, udah ketangkap korupsi dada-dada, kan lucu. Tapi ada meme yang kayak gitu, Bang. Di atas koruptor dada-dada, yang maling ayam disiksa. Ada kan gitu. Ya itu fakta hari ini. Kenapa? Lah, karena tadi rakyat banyak tidak tahu dan tidak mau tahu. Jadi ada dua macam. Ada yang dia memang tidak tahu, tapi ada yang tidak mau tahu. Ya kita sudah kena virus individualisme gitu loh. Padahal itu jauh daripada dasar kita berbangsa dan bernegara. Kalau Pancasila kan jelas enak sebenarnya gitu loh. Oke. Itu problem kita. Tapi misalnya gini Bang, oke lah Bang, kita sukses lah mendidik masyarakat untuk melakukan milih siapa calon pemimpin yang bagus segala macam. Tapi ada ini juga Bang, ada pertanyaan juga. Masyarakatnya pintar, udah paham segala macam, tapi yang dipilih cuman yang kayak gini aja Bang, kayak gitu. Yang disuguhkan cuman menunya sama gitu Bang. Itu gimana tuh Bang? Susah juga Bang kayak gitu Bang. Jadi saya pikir gini, pemimpin itu akan lahir secara alamiah. Saya meyakini itu. Gitu. Makanya kita jangan takut dengan situasi hari ini gitu loh. Kalau betul tadi rakyatnya cerdas, ya orang-orang yang TP-TP ini, yang tebar pesona ini, saya yakin nggak akan dipilih. Gitu loh. Dan mereka, ya kita lihat hari ini ya, saya nggak tahu ini apakah ini by design tapi by accident. Ya presiden masih jauh, cuma karena mungkin kecewa dengan presiden hari ini, kemudian banyak mereka secara mandiri, otonom itu menggalang komunikasi dengan banyak orang untuk mengkampanyekan calon yang mereka yakini. Ini kan fenomena seperti ini tadi akan muncul ketika rakyatnya betul-betul cerdas. Nah ini menurut saya kecerdasan. Cuma kan persoalannya baru di level tadi presiden, level nasional. Nah tentunya kita berharap ini turun ke bawah gitu. Di level provinsi juga rakyatnya cerdas. Gubernur. Udah bisa ngukur nih, gubernurnya apa nih prestasinya nih? Bandingkan dengan gubernur yang lalu. Apa prestasinya? Dulu ada sekolah gratis, berobat gratis. Sekarang ada nggak sekolah gratis, berobat gratis? Nggak, misal kan. Kemudian infrastruktur apa yang sudah dibangun gitu loh. Terus capaiannya apa? Ya kan? Nah, kita tahu beberapa waktu yang lalu beredar nih gubernur kita terkaya tapi rakyatnya 10 termiskin di Indonesia. Nah, pertanyaannya dulu seperti apa? Kan gitu. Akhirnya apa? Orang-orang yang seperti ini, yang gagal-gagal seperti ini nggak akan pernah dapat uang. Saya yakin itu. Kalau rakyatnya tadi cerdas. Akan timbul sendiri pemimpin itu. Alami itu. Sama dengan kalau kita belajar atau membaca sejarah gitu, apakah ada orang yang mengkritik Bung Karno, Bung Hatta? Kan alami. Karena memang ketika mereka tampil, ya orang langsung yakin. Kenapa? Karena mereka punya kapasitas. Dari cara mereka berkomunikasi, mengemukakan konsep, nggak ada isi kepala orang. Murni. Makanya kan kita tahu, lihat karakter pemimpin kita. Tan Malaka dia tahu, dia bukan ahli retorika seperti Bung Karno. Makanya, nah yang lebih pas Bung Karno. Realistis orang-orang dulu, nggak kayak sekarang. Sekarang kalau lihat dia maju, emang dia baik, aku juga baca. Kan gini, nggak mikir resiko memimpin itu. Makanya saya buat quote, politik itu jalan paling cepat ke surga
sekaligus neraka, paling dekat penjara. Kalau nggak percaya silakan coba. Oke. Ini untuk menggambarkan potret. Nah, ini elit kita nih pingin ke surga, nggak banyak. Nah, banyaknya ke neraka. Nah, ke penjara juga nggak kalah banyak. Kan gitu. Fakta hari ini kan seperti itu. Iya sih, realitanya kayak gitu kadang-kadang. Oke. Ya, makanya thank you banyak ini. Iya, sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Nggak, sama sekali nggak terganggu, Mas. Karena memang saya butuh yang seperti ini karena memang saya dosen. Saya butuh banyak ruang untuk mengingatkan sesama lah, gitu loh. Bahwa Indonesia ini luar biasa kaya. Sumsel sendiri kan provinsi 5 terkaya di Indonesia. Ya, mudah-mudahan apa yang kita cita-cita Amin. tercapai dengan cepat dan nggak perlu 300 tahun, Bang. Wais. Ya, siap. Picik kita kalau berpikir 300 tahun, artinya kan gini, perlu kalau bahasanya akuntansi, itulah gunanya AJP. Ya, sebelum sampai kepada neraca, ayat jurnal penyesuaian. Artinya yang bermasalah ini disesuaikan dulu supaya hasilnya tidak bermasalah, kan gitu. Ini logika pembukuan kan gitu. Nah, hari ini kan juga gitu. Kalau kita mau, ya ayo sama-sama kita edukasi rakyat kita gitu loh. Dan saya berharap apa yang dilakukan Info Sumsel ini juga menjadi semangat buat kita di Republik ini, khususnya di Sumatera Selatan. Belajar dari filosofi telur, memang kita ingatkan bahwa kalau kita mau berubah, ya masing-masing kita ini berpikir untuk berubah. Karena kalau telur dipecahkan orang luar, paling hebat jadi telur mata sapi, telur dadar. Di Eropa wong nyebutnya omelet, padahal sama baik telur dadar gitu kan. Nah, bagaimana kalau tadi telur pecah dari dalam, hadir sebuah kehidupan baru. Nah, kalau kita mau kehidupan baru lebih baik dari yang sudah-sudah, tentu tidak menghakimi masa lalu ya. Ini kan pemimpin kita nih, satu lagi masalah sebelum ditutup, Mas. Ini kan selalu ketika dia terbentur, dulu juga, aduh lah ini kan picik menurut saya. Klise banget itu alasannya. Iya, picik, gagal ya ngomong aja gagal. Nah, harusnya kan kegagalan masa lalu tidak diulang. Kenapa? Karena kan ada giumnya ya, apa peribahasa lah ya. Keledai saja yang buyan tidak masuk lubang yang sama. Lah kalau kita melakukan kesalahan yang sama berulang, berarti kita tidak lebih pandai dari keledai, kan gitu. Tidak lebih pandai dari keledai. Itu kata pepatah, bukan kata aku. Pagi aku dituntut ITE belum. Kan itu maksud saya gitu. Jadi jangan pula kita menghakimi. Artinya kondisi masa lalu ya kita terima, kan gitu. Iya, betul. Nah, benahi. Jangan ketika Anda gagal benahi, dulu juga begitu. Nah, ini nggak fair menurut saya gitu. Ini picik gitu. Dan banyak pejabat kita seperti itu. Ya. Banyak gitu. Mentalnya nggak jelas. Ini belajarnya di mana. Ya, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan segera, Bang, ini, Bang. Karena mendekati 2024 kan. Dan politik juga sekarang ini saya jujur aja nggak paham sekarang, Bang. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih bisa paham, ini arahnya ke sini, sekarang ini nggak bisa paham. Karena bingung kayak gitu, Bang. Mau diapain kayak gitu. Mudah-mudahan dengan apa mungkin Abang nanti ada ini ya, ada apa? Iya, rencana mau bedah buku. Mungkin bisa kerjasama dengan dengan Info Sumsel. Karena saya juga di samping tadi rencana mau bedah buku, mengukur kualitas demokrasi, saya pengen ada sekolah politik juga untuk wartawan. Jadi supaya wartawan bisa juga mengedukasi, maksud saya lewat tulisannya. Jadi kan sering sih saya ketemu gini, baca mereka menulis apa adanya, misalnya ketika kaitan dengan partisipasi ini contoh ya. Wah, partisipasi 60%. Wah, bahaya nih kata pengamat kan gitu. Padahal enggak juga berbahaya. Amerika pernah 42% loh. Partisipasi orang datang ke TPS enggak ada masalah. Kenapa? Karena 42% mampu mewakili yang 100%. Kan itu. Nah, harusnya maksud saya teman-teman wartawannya juga bisa mengedukasi. Pengamatnya diluruskan ini. Ini partisipasi apa nih, Pak? Partisipasi mobilisasi atau partisipasi aktif nih? Ya, untuk apa 1001% kalau semua dimobilisasi kan itu. Nah, maunya kita seperti itu, Mas. Mudah-mudahan lah ya. Ini dua kegiatan dalam waktu dekat yang kita punya rencana, mudah-mudahan bisa segera terwujud itu, terrealisasi. Oke, siap. Thank you, Bang. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Sama-sama.